Memang gue juga pribadi dalam tanda kutip agak protes sama Ortus kenapa namanya harus mirip-mirip. Karena admin online-nya Top Score bisa jadi terkecoh. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imam Hairul Rozikin di channel Top Score TV. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan yang banyak banget menghampiri gue di DM Instagram gue secara personal @imamcros, dan juga para komentator. Ya bener, orang-orang yang komen kan sebetulnya komentator. Para orang-orang yang komen di postingan Top Score ataupun di YouTube, mereka diminta gue membedakan atau mereview perbedaan antara dua sepatu yang baru saja keluar dari brand Ortus. Kemarin gue udah nge-review Adidas Freak, Predator Freak, dan ternyata begitu gue review langsung habis, gokil emang. Nah, sekarang gue akan mereview dua sepatu running terbaru dari Ortus 8, bedanya Hyperglide dan Hyperfuse. Memang gue juga pribadi dalam tanda kutip agak protes sama Ortus kenapa namanya harus mirip-mirip. Karena admin online-nya Top Score bisa jadi terkecoh pada saat dikirim ternyata Hyperfuse, padahal yang dipesan adalah Hyperglide. Kenapa nggak dibedain gitu, misalkan Street Fuse kayak atau Running Fuse atau apa gitu, jadi beda gitu namanya meskipun model-modelnya mirip. Nah, ada geluduk ya, jadi lagi hujan. Hari Jumat hujan mantep biasanya. Nah, oleh karenanya gue akan nge-review perbedaan antara Hyperglide versus Hyperfuse. Sekarang kita mulai dari Hyperglide terlebih dahulu. Ini dia sepatunya. Oke, yang gue pegang ini namanya adalah Hyperglide. Hyperglide sama Hyperfuse itu sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan. Ada 3 warna sebenarnya, dan Hyperfuse juga ada 3 warna, tapi pada saat gua review satu warna udah sold out, warna putih kuning gitu udah sold out. Nah, ada satu lagi, ini dia satu lagi. Nah, ini masih tersedia di Top Score dua-duanya. Oke, sekarang gua akan review perbedaannya. Yang pertama, yang lagi gue pegang, ini namanya Ortus 8 Hyperglide. Ortus 8 Hyperglide ini keluar lebih dahulu pada bulan kemarin, bulan Februari 2021. Dan juga sepatu ini bedanya dengan Hyperfuse adalah cuman logo Ortusnya doang. Sebenarnya tuh gampang bedainnya, cuman logo Ortus sama teh mesh di beberapa tempat. Nah, kalau misalkan yang gue lihat, yang lu lihat ini, gue taruh warna hitamnya ya. Karena baju gue hitam, jadi takutnya lu nyaru. Nah, kalau misalkan lu lihat ya, dari Hyperglide ini, logo Ortusnya ada di sebelah sini, dan ini cuman kayak setengah gitu doang. Logo Ortusnya ada di sini, terus udah nggak ada lagi logo Ortus. Adapun bagian depannya, ini seperti lu lihat ya, bagian teh meshnya, itu dia teh meshnya tuh lebih kepada bolong-bolong gitu. Nah, kalau di Hyperfuse beda, nanti akan gua komparasi. Nah, ini Hyperglide ini bolong-bolong. Nah, kalau di Hyperfuse beda. Lalu di bagian sini juga, jadi bisa dibilang sebenarnya untuk teknologi di uppernya itu mereka lebih pori-porinya lebih besar kalau untuk yang Hyperglide dibanding yang Hyperfuse. Meskipun sebenarnya kalau bahan gue lebih suka yang Hyperfuse. Nah, tapi secara shape, secara bentuk itu sama, melek-melek, nanti lu lihat ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya itu di tabnya, di bagian tab kanan kiri itu sebenarnya sama. Meskipun hanya coraknya aja yang beda atau motifnya aja yang beda, tapi secara function itu sama. Nah, perbedaan dari sepatu Hyperglide ini seperti yang gue pegang ini, jadi itu tadi yang gue bilang. Salah satunya di logo ini ya. Nah, sekarang lu pasti penasaran, lu pengen mengkomparasi langsung sama Hyperfuse-nya kan? Nah, ini dia, langsung aja gue ambil Hyperfuse. Nah, memang lagi ya gue bilang ya, yang tadi kan gue ngomong masalah bagian belakang. Nah, kita lihat bagian belakang. Nah, tuh bagian belakang sebenarnya ya bisa dibilang nggak jauh-jauh banget ya, Tops. Kalau bisa lo perhatikan di sini, nggak jauh-jauh banget. Perbedaannya juga nggak terlalu signifikan. Lalu di bagian tabnya, gila, ada petir-petir. Baca doa dulu kita. Nah, bagian kanan kirinya, di tabnya kanan kirinya juga nggak jauh-jauh beda. Meskipun kalau misalkan di Hyperglide itu bagian tab kanan kiri sini, heel-nya dan kanan kiri itu dia pakai mesh. Nah, kalau pakai ini dia pakai TPU. Nah, itu aja sih bedanya. Nah, gue pribadi, dikasih Ortus untuk mencoba yang Hyperfuse. Gue agak kurang suka sama ininya ya. Tapi kalau misalkan gue pakai Hyperglide, kayaknya akan lebih nyaman deh. Jadi kalau gue saranin lu, kalau lu pakai untuk training atau sepatu yang lo gunakan untuk gerakan kanan kiri eksplosif, depan belakang dan lain-lain, seperti lari ke gym, lari di gym, terus juga lo angkat berat, terus juga lo zigzag gitu segala macam, gue rekomendasiin lo pakai Hyperglide. Hyperfuse lo bisa gunakan untuk lari jarak jauh. Nah, sebenarnya
Perbedaan paling mendasar. Nah, ini udah ya gue komparasinya. Gue ambil satu lagi warna lagi dari Hyperfuse. Nah, Hyperfuse juga baru datang 2 warna, nanti akan ada warna lain. Kalau nggak salah warnanya navy juga deh, kalau nggak salah ya. Gue agak lupa. Nah, yang beda dari Hyperglide versus Hyperfuse adalah tingkat kekenyalan midsole-nya nih, bagian sini nih. Midsole-nya, nah gue pegang sekarang yang warnanya aja ya. Ini jadi ada warna hitam putihnya tops. Ini gue taruh. Nah, yang membedakan antara Hyperglide dan Hyperfuse adalah tingkat kekenyalannya. Nah, ini ya, ini yang gue pegang ini kenyalnya kayak Yupi. Tau Yupi ya loh. Jadi kenyalnya bener-bener kenyal. Nah, meskipun sebenarnya ada beberapa orang yang dalam tanda kutip bilang ke gue bahwa sepatu ini lama-lama akan gembos, akan kempes lama-lama. Satu sisi gue sepakat, tapi satu sisi gue pribadi juga makainya cuma buat lari-lari, nggak nyampe kiloan-kiloan. Jadi pada saat gue pakai enak-enak aja kerasanya. Nah, yang membedakan paling fundamental selain desain itu adalah tingkat kekenyalan midsole dari sepatu Hyperglide versus Hyperfuse. Kalau bawahnya semua sama. Jadi ini yang gue bilang bahwa dalam satu outsole, meskipun bentuknya sama, dia bisa jadi dalamnya ada material-material yang berbeda. Jadi lu jangan bilang bahwa kayak bentuknya sama, nggak bisa. Bisa jadi sebenarnya di dalamnya beda gitu ya. Apa namanya? Kimiawi yang ada di sini, senyawa yang menyatunya tuh beda gitu. Nah, makanya Hyperglide itu punya tingkat kekenyalan yang direkomendasikan untuk lari menengah, yaitu half marathon 21 km. Nah, kalau Hyperfuse, seperti yang gue pegang ini sangat direkomendasikan untuk maraton atau bahkan lebih. Nah, Ortus mengklaim dia udah kasih ke beberapa atlet profesional yang menggunakan sepatu ini. Kebetulan CEO-nya Ortus juga seorang triathlon. Bahkan dia bukan cuma lari doang, lari, renang, bersepeda. Doi salah satu atletnya, kalau gue nggak salah. Tapi mereka bilang bahwa si para pelari ini udah sangat nyaman menggunakan sepatu Hyperfuse untuk long run. Nah, Hyperglide saran gue digunakan untuk lo semua yang masih kayak gue lah, masih kinyis-kinyis lah, masih santai aja olahraganya, terus gerakan-gerakannya juga gerakan eksplosif. Jadi kalau misalkan lo menggunakan sepatu ini benar-benar powerful, fungsional, orang yang lari benar-benar mau lari berdasarkan fungsi pakai Hyperfuse, dan yang mau kinyis-kinyis lucu-lucu olahraga pakai Hyperglide. Nah, nanti akan lo lihat ya, kekenyalannya beda. Ntar gue zoom, kekenyalannya beda. Nah, buat lo semua pasti bertanya kan, harganya berapa nih? Hah, petir, lampu ada yang mati, luar biasa. Harganya berapa tops antara Hyperfuse versus Hyperglide? Kabar baik buat lo semua, harganya sama, 449.000, dan lo bisa dapatkan di Topscore dengan harga diskon 382.000. Klik link di deskripsi. Nah, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Topscore TV. Kalau gue ada salah-salah kata, boleh diperbaikin. Atau kalau ada yang kasih saran, boleh tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan Topscore bisa konsisten lagi untuk mereview sehingga lo bisa mendapatkan pencerahan. Selanjutnya, gue akan mereview sepatu dari Specs. Nanti specs apa, sesuai juga dengan para komentator yang ada di komen. Mau nge-review sepatu specs ini dong, ya nanti akan gue jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.